Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhaimi di podcast SWI TV Kabupaten Banyuasin. Kali ini pada kesempatan yang baik kita dapat berjumpa kembali setelah vakum beberapa saat ya teman-teman. Alhamdulillah kita saat ini kedatangan bintang tamu yang sangat inspiratif dan spesial, yaitu Ibu Widya Astin atau yang lebih akrab kita sapa Mbak Wid. Halo, Halo Mbak Wid. Nah, ya. FYI ya untuk teman-teman yang belum tahu Mbak Wid ini siapa. Mbak Wid ini merupakan Ketua Serikat Petani Indonesia Kabupaten Banyuasin. Sekaligus beliau ingin maju ke parlemen nih dari Ya, Partai Buruh nomor 1, Dapil 1 ya. ya, caleg Sumsel DPR Dapil RI. 1, caleg RI. Nah, Mbak Wid, kita boleh bincang-bincang sedikit nggak? Motivasi Mbak Widya ini mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI dari Partai Buruh. Hmm. Ya, halo, assalamualaikum Hmm. teman-teman ya, ketemu sama saya ya. Ya. Mungkin yang belum kenal, saya Widya Astin. Sekarang saya kegiatannya masih seperti biasa sebagai Ketua Serikat Petani Indonesia Kabupaten Banyuasin. Juga sekarang sedang sibuk kampanye ya untuk pencalekan anggota legislatif DPR RI Dapil Sumsel 1. Kalau untuk motivasi ya, selain karena kegiatan saya memang bergerak di bidang sosial, jadi panggilan hati juga ya sebagai bukti konkret ya. Saya pengabdian diri terhadap masyarakat. Nah, itu belum lagi dorongan-dorongan dari kawan-kawan petani yang juga termasuk konstituen saya ya, yang mayoritas adalah petani. Jadi itulah panggilan hati, dorongan dari mereka bahwa saya untuk membantu mereka punya kekuatan yang lebih. Saya berarti harus berada dalam suatu wadah yang namanya partai, tidak cukup dengan hanya sebagai ketua serikat petani atau ketua dari sebuah organisasi petani. Oke. Jadi gitu. Oke Mbak Wid. Tadi kan sudah bercerita panjang lebar perihal proses pencalekan nih. Kita fokuskan problematika petani Ya. yang Mbak Widya temui saat ini. Apa saja sih problematika petani selain ya mohon maaf ya iklim, kemudian regulasi dari pemerintah, termasuk juga pupuk dan lain-lain. Kita fokuskan dengan pupuk. Gimana sih problematika petani saat ini, kan susah nih mendapatkan pupuk. Apa yang membuat masyarakat susah untuk mendapatkan pupuk ya subsidi? Iya. Boleh ceritakan nggak? Kalau problematika petani sebenarnya nggak ada habis-habisnya ya. Dari tahun ke tahun itu tidak pernah selesai. Bahkan ini seperti dipelihara ya. Dipelihara oleh penguasa karena petani itu adalah kunci. Kunci dari segala kunci untuk kemakmuran, kesejahteraan, bahkan untuk suara dalam pemilu pun petani adalah kunci. Jadi kalau permasalahan ini tidak hanya pada misalnya pupuk atau ketersediaan bibit, tidak, tapi masalah tanah yang utama. Petani itu yang utamanya harta yang paling berharga buat mereka adalah sebenarnya bukannya terkendala pada pupuk, terkendala pada bibit, tapi petani tidak punya lahan. Oh iya. Nah, petani-petani gurem, petani-petani yang nggak punya tanah ini, tentu kan mereka harus menjadi buruh tani ya kan. Gimana mau sejahtera kalau lahan mereka saja nggak punya, belum lagi modal untuk bertani itu mahal ya kan. Dan pupuk juga sulit didapat. Jadi tentu ini masalah ini tetap akan terpelihara. Saya nggak tahu ya, karena petani adalah kunci mungkin ya. Kunci dari segala kunci. Iya. Petani itu apa sih banyak lupa saya? Penyangga tata negara. Iya. Nah, kita kan bicara tentang pupuk nih. Pupuk kita tahu sendiri dalam tanda kutip banyak oknum-oknum dan mafia-mafia pupuk. Termasuk juga pupuk subsidi. Kita kan saat ini petani sangat susah nih mendapatkan pupuk subsidi. Kalaupun ada pupuk, ya kita beli pupuk itu dengan harga yang mohon maaf sangat tinggi. Itu pun saya rasakan pribadi. Saya sebagai petani ya, saya sedang bertani ya, membeli pupuk itu dengan harga yang ya tinggi daripada harga overhead yang seharusnya ditentukan oleh pemerintah. Gimana sih tanggapan Mbak Wid sendiri? Jadi harga pupuk mahal.
Iya. Kalau dari harga Heeh. dari tahun ke tahun saya rasa memang bukannya malah menurun ya. Iya, Walaupun alokasinya ditambah, benar benar. tapi tetap saja tambah sulit mendapat pupuk dan tambah mahal harga pupuk. Salah satu alasan ya, Iya. misalnya untuk pupuk urea itu kan berarti dari bahan kimia. Mm-mm. Itu alasan mereka karena kesediaan pasokan gas untuk membuat bahan baku pupuk itu sendiri. Oke. Nah, itu salah satunya. Jadi semakin langka bahan bakunya, semakin mahal harganya. Tapi alokasi terus ditambah, Iya. ya kan? Tapi realisasinya, jadi dari alokasi di Sumsel ini sendiri, yang tadinya 330.000 ton, ini untuk tahun 2023 itu baru terrealisasi sekitar 60%. Oke. Jadi sisanya pun yang diklaim oleh masyarakat bahwa mereka susah mendapatkan pupuk itu kita kembalikan lagi ke pemerintah. Ini kemana? Ya kan? Iya, benar, Sementara kata mereka ada pembatasan alokasi pupuk semenjak COVID 2019. Iya, iya. Nah, itu kan anggaran dikurangi untuk pupuk. Kenapa harus pupuk? Kan banyak anggaran-anggaran lain yang harus dikurangi. Kenapa tidak penting? Iya, Pangan iya. itu nomor 1 loh. Gimana orang mau hidup kalau nggak Kan pemerintah saat ini kan mengalokasikan banyak program nih. Iya. Dari tahun 2019 ada yang namanya sampai sekarang yang terbaru ada food estate, kemudian ada juga serasi untuk petani-petani sawah. Banyak sih. Iya. Menurut saya secara personal nih Mbak Wit ya, seharusnya apa sih pemerintah ini harus berpikir bagaimana nih kebijakan serta langkah-langkah konkret ya menurut Mbak Wit yang harus diambil oleh pemerintah. Iya. Kalau kita bicara langkah-langkah berarti kita harus menyertakan undang-undang ya. Ya, benar. Nah, pemerintah harusnya menjalankan undang-undang yang sudah dikeluarkan atau undang-undang kebijakan yang sudah disetujui oleh pemerintah. Contoh saja misalnya lahan pangan pertanian berkelanjutan LP2B itu dalam Undang-Undang Nomor 41 ya tentang LP2B itu lahan pangan pertanian berkelanjutan. Nah, ini sekarang lahan petani itu sudah banyak yang tergusur atau beralih fungsi. Yang tadinya dalam undang-undang itu bahwa itu harus dipelihara menjadi sawah abadi, sudah banyak beralih fungsi ke perkebunan. Perkebunan sawit. Nah, ya. perkebunan sawit, perkebunan karet. Sebenarnya nggak apa-apa, ya kan? Selama petani itu bertani, selama petani itu menggarap, tidak apa-apa. Cuma yang ini kan harus dijaga untuk keseimbangan alam dan keseimbangan ekosistem. Karena lahan yang tidak peruntukannya untuk perkebunan atau pertanian yang lain selain tanaman pangan itu bisa merusak lingkungan dan merusak ekosistem. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ini contoh ya di Banyuasin sendiri yang saya ketahui. Yeah. Dari sekian banyak perusahaan perkebunan, contohnya saja ya, hanya 40% dari yang diberikan izin oleh pemerintah di sini adalah milik swasta. Nah, boro-boro lah ya petani gurem mau punya itu perkebunan ya, karet atau perkebunan sawit, ya kan, punya setengah hektar aja syukur ya kan. Nah, apalagi mereka mau punya tanah, tadi kan. Nah, itu udah pergeseran itulah yang menyebabkan kesulitan. Nah, belum lagi Undang-Undang Nomor 13 tentang perlindungan petani. Ya, jadi bahwa petani itu untuk mendapatkan pupuk, untuk mendapatkan bibit, ya kan, sistem pangannya itu kan diatur dalam undang-undang semua. Iya benar. Nah, jadi tapi itu tidak dijalankan. Nah, ya oleh pemangku kebijakan siapa lagi ya kan? Nah, itu yang buat sistem ini tidak berjalan. Nah, jadi kalau kita spesifikasi bilang ini soal pupuk, nah makanya saya bilang seperti dipelihara bertahun-tahun ya kan. Iya. Kesengsaraan petani. Saya sebagai ketua Serikat Petani di sini sangat menentang keras ya. Apalagi muncul lagi sekarang kebijakan pemerintah, misalnya khususnya presiden sudah menandatangani katanya untuk impor beras. Iya. Ya, itu kan tentu sangat menyakitkan bagi petani. Belum lagi ketersediaan pupuknya ya kan. Ya, jadi dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya harusnya pemerintah dapat kebijakan yang menjadi
itu. Karena kalau udah berjuang itu jangan setengah-setengah ya. Iya. Jadi Harus jemplung sekalian ya kan. Karena siapa lagi kalau bukan, mohon maaf, misalnya orang seperti saya ya Siap. kan, yang mau memperjuangkan petani, ya ini tentu sangat disayangkan ya. Inilah kesempatan saya, kebetulan dikasih kepercayaan sama masyarakat ya kan. Ya harus saya jaga itu kepercayaan itu, sebab nanti kebijakan-kebijakan yang akan saya buat, atau peraturan-peraturan yang saya akan buat, atau fungsi pengawasan, fungsi anggaran, itu harus saya perhatikan, yang tentunya harus menguntungkan petani. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngomong lagi mengenai pupuk ya kan, ini dari sistemnya sendiri ya kan. Dari sistemnya sendiri di pusat itu kan Kementerian Pertanian yang mengurusi soal pupuk ini kan. Dari kita harus terdaftar di IRDKK, terus diturunkan ke provinsi mengeluarkan alokasi, kemudian turunkan lagi ke kabupaten, dari kabupaten baru disebarkan lagi ke masyarakat atau petani. Nah, Sementara alokasi yang tadi saya bilang 330.000 ton ini yang disediakan untuk petani, alokasi yang sudah disetujui dari Kementerian Pertanian ya kan, itu kan baru terrealisasi, saya bilang tadi 60%. Nah, itu turunnya ke masyarakat nanti yang alokasinya misalnya kalau terdahulu itu untuk pupuk urea 150 ton ya, itu baru sekitar 70 ton yang dialokasikan. Nah, yang menarik ini, waktu COVID ya kan, waktu COVID teriakan petani-petani, khususnya nih kawan-kawan petani saya yang ada di jalur ya, daerah jalur situ, bahwa mereka tidak bisa mengakses pupuk, harga pupuk mahal. Benar. Sebenarnya mereka tidak peduli dengan harga, yang penting mereka bisa nanam. Itu pun susah didapat. Nah, banyak sekali nih jadi PR-PR saya kalau misalnya saya nanti terpilih jadi anggota dewan ya. Amin. Ya, Mbak Win, mungkin terakhir nih, closing statement Mbak Win, sekaligus harapan Mbak Win, pesan Mbak Win untuk petani, untuk pemerintah semuanya. Boleh sampaikan. Untuk kesejahteraan masyarakat itu, kita jangan dipusatkan hanya untuk kesejahteraan masyarakat di kota ya kan, atau masyarakat miskin kota. Tidak, karena apa? Dari kata petani ya penyangga tatanan negara. Petani itu adalah kunci loh untuk mewujudkan negara sejahtera. Itu dari level ke bawah. Kita harus buat kesejahteraan itu merata. Semua punya kesempatan ya kan, bukan hanya soal pupuknya yang harus kita perhatikan, atau bagaimana sistem pangannya yang harus kita perhatikan. Jangan memonopoli ya kan, seperti adanya food estate itu kan. Belum lagi peralihan lahan pangan yang tadinya dikhususkan untuk pertanian ya kan, karena mungkin penguasa tadi pengen punya perkebunan, diambil alih lahannya ya kan. Itu kan sangat menyakitkan buat petani. Nah, satu lagi yang paling krusial, memangkas distribusi pupuk ya kan. Nah, distribusi pupuk itu belum lagi misalnya yang sudah keluar itu banyaknya calo-calo pupuk. Calo-calo pupuk itu tadi yang buat pupuk itu susah diakses ya kan oleh petani. Jadi harapan saya, kalau Presiden kemarin sudah mengeluarkan statement bahwa sekarang pupuk bisa diakses dengan hanya menggunakan KTP, ya berarti itu harus dijalankan. Jadi baik yang petani punya lahan ataupun tidak punya lahan, ini harus dijalankan. Nah, kalau memang petani tidak punya lahan, tolonglah ya Pak Presiden, dijalankanlah itu reforma agraria, bahwa yang katanya tadi mau bagi-bagi tanah untuk petani ya kan, yang baru terrealisasi dari 9 juta hektar baru 4,5 juta hektar, ya itu kembalikan dong ke masyarakat yang nggak bertanah, khususnya petani. Gimana kita mau sejahtera ya kan. Nah, itu tadi kesetaraan kesempatan. Jadi jangan lagi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena untuk menuju negara sejahtera itu kita mulai dari level yang paling terkecil, yaitu desa. Itu jadi kalau ingin menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini udah statement
Tambahan ya, harapan saya mudah-mudahan saya bisa ikut andil ya, membuat peraturan-peraturan yang tentunya khususnya ini harus banyak menitik beratkan ke sektor pertanian, sektor pembangunan di desa. Karena saya sebut lagi berkali-kali, petani adalah kunci ya kan untuk penyangga tatanan negara ini. Itu. Oke, Mbak Wit, terima kasih banyak Mbak Wit ya. Jadi ada sedikit pernyataan Mbak Wit yang kita kutip tadi. Jangan sampai yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kami tidak akan mengganggu kekayaan kalian, tapi tolong jangan miskinkan kami. Ya. Oke, Mbak Wit, setuju, saya sepakat itu. Ya. Jadi terima kasih atas waktunya Mbak Wit telah sharing knowledge bersama SWI TV Kabupaten Banyuasin. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman ingin kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama Mbak Wit, boleh komen di channel YouTube SWI TV Kabupaten Banyuasin. Saya Suhaimi, pamit undur diri sama Mbak Wit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.